Tribuners, selamat datang di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Masih bersama saya, Elsa Elning Tias. Nah, dari Tribuners pasti udah familiar nih sama Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disingkat Satpol PP. Tapi kira-kira dari Tribuners nih pada paham nggak mengenai apa saja fungsi dan kira-kira keberadaannya di masyarakat itu berdampaknya seperti apa, khususnya di masyarakat Jawa Tengah nih Tribuners. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu spesial banget karena di studio Tribun Jateng telah hadir Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Budi Santoso, MSI. Halo. Halo, selamat pagi Mbak Elsa. Selamat pagi Tribuners seluruh dimanapun Anda berada. Wih, keren banget ya. tuh. Langsung apa? Selamat pagi, selamat sehat, salam bugar, salam bahagia, dan salam integritas. Keren. Selamat datang Pak Budi. Kasih. Semangat. Semangat. Wih, Semangat. keren banget dan tentunya sehat ya Pak ini. Alhamdulillah sehat. Kelihatan bugar banget. Siap. Pagi-pagi nih kayak gini loh udah datang di studio Tribun Jateng. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Pak untuk hadir di sini. Kita senang banget bisa menyambut Pak Budi di sini. Siap. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih Pak mengenai peran Satpol PP khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Tapi sebelumnya kita mau izin copot masker dulu ya Tribuners karena kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan ketika syuting ini dan juga sudah divaksin ya Pak pasti. Boleh, kita udah vaksin 3 kali Mbak Elsa. Sudah 3 kali. Dan bahkan kemarin habis antigen juga 2 kali barusan. Boleh kita lepas ya? Mari kita lepas. Udah lepas dulu hari ini. Baik. Ya. Tidak kita tangkap kok. Dilepas ini tidak kita tangkap. Oh, tidak ditangkap ya. Dilepas aja tuh, nggak ditangkap. Baik. Oke. Ngomong-ngomong ditangkap nih Pak. Siap. Nah, kan masyarakat juga pasti tahu nih kalau Satpol PP itu bergerak di bidang tangkap menangkap seperti itu ya. Iya. Kira-kira kalau secara umum ini fungsi dari Satpol PP itu boleh dijelaskan ke Tribuners apa saja sih Pak? Oh baik. Baik para Tribuners, Mbak Elsa, bahwa orang melihat Satpol PP ini pasti melihatnya adalah orang yang rame-rame di jalan dengan seragam yang menakutkan, kemudian menangkapin para PKL yang pedagang liar yang ada di jalan, kemudian mereka takut juga kalau mereka melanggar sesuatu, apakah dia di pengamen jalanan yang ada di lampu traffic light Bangjo itu, kemudian para pengemis dan sebagainya, pasti kalau kita lewat mereka lari, ya, dimanapun pasti lari. Orang melihatnya itu. Kemudian yang lain, orang melihat Satpol PP ini pasti tugasnya adalah, oh ini yang mengawal pimpinan nih, yang mengawal pejabat, kemudian yang mengamanin rumah dinas dan seterusnya. Orang melihatnya itu sampai di tingkat kelurahan atau di tingkat desa. Itu ada tangan panjang kita ini Mbak Elsa, yaitu Linmas, Satuan Perlindungan Masyarakat yang dulu dikenal Hansip. Itu tangan panjang kita. Nah, orang melihat Linmas itu juga pasti, siapa sih Linmas itu, tugasnya apa? Mereka melihatnya hanya orang yang menjaga hajatan ini. Apakah hajatan yang berkaitan dengan punya kerja mantenan atau sunatan, atau yang berkaitan dengan peringatan kematian, apakah 40 harinan, 100 harinan, 1000 harinan, maupun 1000 hari dan call dan seterusnya, atau event-event tertentu. Ini orang akan melihat itu Satpol PP. Nah, sebetulnya Satpol PP ini mempunyai tugas dan fungsi yang sangat berat yang diamanahkan di Undang-Undang 23 tahun 2014 dan di PP 16 tahun 2018, bahwa kita ini mengurusi 3 urusan wajib pelayanan dasar yang sejajar dengan kesehatan, pendidikan. Apa sih 3 urusan wajib pelayanan dasar itu? Yaitu yang pertama adalah urusan ketertiban umum, yang kedua urusan ketentraman masyarakat, yang ketiga adalah urusan perlindungan masyarakat. Ada 3 urusan wajib ini. Sedangkan di tugas pokok fungsinya di PP 16 itu antara lain, yang pertama adalah penegakan perda, yang kedua adalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum, penyelenggaraan ketentraman masyarakat, dan
perlindungan masyarakat. Wih. Sebetulnya sangat berat mengurusi 3 urusan yang diamanahkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota, kemudian di tingkat teknisnya diserahkan di Satpol PP. Ini berat, dan orang tidak hanya melihat tadi yang awal tadi, hanya pengawalan, ngoyak-oyak pedagang liar dan seterusnya, tidak hanya itu. Begitu Mbak Elsa dan para Tribuners. Ya, wih, langsung hafal banget nih sama Tribuners, Pak Iya. Budi. Berarti Mbak cukup kompleks ya Pak Budi untuk Cukup kompleks, iya, tugas-tugasnya ini cukup ada. kompleks, Tapi betul. secara garis besar ada 3 itu tadi. Iya, Baik, tapi ini dari 3 ini ranahnya itu sebenarnya Satpol PP itu kemana aja Pak? Maksudnya dalam arti apakah masyarakat secara umum saja atau mungkin ada cerita-cerita lain mungkin dari objek sasarannya tentu tidak hanya masyarakat pada umumnya. Oke. Kita juga terlibat, masyarakat itu dilihat dari berbagai profesi kan. Ada yang berprofesi PNS, ada yang berprofesi di bidang ekonomi, dan yang berkaitan dengan profesi-profesi yang lain, yang tentu di dalam kehidupannya pasti di dalamnya diatur dengan, kalau mereka berada di daerah, diatur dengan perda maupun dengan peraturan kepala daerah. Tergantung wilayahnya. Betul, ya. tergantung wilayahnya. Apakah di wilayah yang berkaitan dengan Jawa Tengah ini berarti nanti perda Jawa Tengah. Kalau yang berkaitan dengan kabupaten kota nanti perda kabupaten kota. Kita juga supporting terhadap pelaksanaan perundang-undangan. Kita nyupport Pak Kapolda, nyupport Pak TNI, Pak Pangdam, dan nyupport yang lain yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundangan. Mensupport. Kalau yang berkaitan dengan perundangan kita support, tapi kalau berkaitan dengan perda dan perkada, kebalik ini, Pak Panglima maupun Pak Kapolri, Pak Kapolda dalam hal ini adalah mensupport kita. Oh, iya. Balik ya. Jadi Terbalik, saling iya. tektokan nih. Saling TikTok, betul, betul. Kita partner yang sinergi, yang akrab dengan beliau-beliau ini, Pak. Sampai di tingkat bawah, di tingkat desa maupun di tingkat kelurahan, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas di sana. Itu adalah partner kita di tingkat yang terbawah, di kelurahan maupun di desa. Cukup banyak ya. Cukup berarti. banyak, betul. Iya. Dengan harapan bisa menyeluruh seperti itu betul. ya, bisa tercakup semua. Betul, Mbak seperti Elsa. itu ya. Iya. Menarik sekali ini. Iya. Karena kan yang diketahui masyarakat umum rata-rata ya kayak Satpol PP ninu nangkep nih, tangkap menangkap seperti itu ya. Betul. ya. Siapa yang baru karaoke yang tidak melaksanakan prokes nih, takut dia di dalam ruangan sedang menghibur diri, tapi ketakutan kalau kita datang. Padahal enggak sih, kita hanya melihat apakah mereka tertib sesuai dengan ketentuan peraturan apa enggak. Kalau tertib pasti sebetulnya nyaman-nyaman aja. Iya. Iya, nggak ada yang Betul. ditangkap ya. Tidak kalau tidak perlu ditakutin. Iya. Iya, betul Pak Budi. Iya. Tapi yang lain kayaknya udah terlanjur panik duluan Pak. gitu ya kayak ya Tribuners ya. Atau gimana nih Tribuners kira-kira? Nah, mungkin ada cerita-cerita mengenai pengalaman unik atau cerita seru nih Pak ketika di lapangan dalam menegakkan perda dari Satpol PP, terutama di jajaran Pak Budi mungkin? Yang terakhir ini kita membantu dari sisi Satgas COVID-19 yang sekarang juga masih pandemi belum berakhir, masih ada, dan terakhir kemarin masih juga lumayan melonjaknya untuk yang terpapar, sehingga kita juga setiap saat melaksanakan operasi penegakan protokol kesehatan. Kita masuk ke sekolah-sekolah, istilahnya dalam tanda petik itu Satpol Go to School. Kita memberikan edukasi kepada para pelajar, sekaligus mereka sebagai kader kita untuk menegakkan prokes di lingkungannya, apakah di lingkungan sekolah maupun di lingkungan mereka pada saat pulang, yaitu di lingkungan temannya maupun di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kita selalu mengingatkan ke sana, sekaligus kita memberikan edukasi yang berkaitan dengan perda-perda yang sedang dijalankan oleh pemerintah daerah yang harus ditata mereka agar mereka tidak melanggar. Ini mereka nanti adalah kader-kader yang penuh integritas ke depan. Nah, inilah yang kita coba dorong mereka sebagai kader kita ke depan dan sebagai tangan panjang kita untuk menegakkan itu. Kita rekrut semuanya. Nah, yang menarik dari sisi itu,
biasanya kalau kita keliling ke pasar, ke kerumunan, ke mall itu yang sebetulnya protokol kesehatannya udah bagus, ada peduli lindungi aplikasi di depan, sebagian besar hanya ditempel, Mbak. Aduh, formalitas ya. Harusnya kan dijaga nih, mengingatkan pengunjung, tolong pakai peduli lindungi dulu, kemudian diukur suhunya, kemudian masuk pakai hand sanitizer, baru masuk ke pusat keramaian, ke mall maupun ke pasar. Tapi kalau kita tidak ada, kadang juga lengah. Bagus, yang Semarang udah bagus-bagus, tapi di kabupaten kota memang perlu peningkatan dari sisi kesadaran untuk prokes tadi. Maka begitu datang, tergopoh-gopoh nih petugas, kemudian siap di tempat masing-masing, di tempat peduli lindungi, masuk mengalirkan pengunjung masuk ke mall maupun pusat keramaian yang lain. Ini yang menarik, artinya bahwa penyadaran ini harus perlu diingatkan. Belum berangkat dari kesadaran diri masing-masing, yang sebetulnya kesadaran itu kan bisa berangkat dari dalam, dari dirinya. Betul. Tapi juga berangkat pada saat diingatkan atau diatur di dalam SOP maupun yang lain-lain. Begitu Mbak Elsa dan para Tribuners. Ya. Cukup menjelaskan ini Pak Budi. Kadang kita udah tahu kalau itu wilayahnya yang berkerumun seperti itu ya. Tapi katanya kita lupa scan peduli lindunginya. Betul. Pakai hand sanitizer. Kita bawa virus nih masuk lah. Kan inilah yang menakutkan saat ini. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Amin. Kita normal kembali nantinya. Amin. Ya, kita kan juga pasti ingin kembali hidup normal seperti itu Mbak Elsa. Betul banget Pak Budi. Nah, Pak Budi nih ngomong-ngomong ada juga istilahnya perda prioritas nih Pak. Mengenai perda prioritas ini apa ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan karena mungkin banyak yang belum tahu ini tentang perda prioritas. Mbak Elsa dan Tribuners, di Jawa Tengah ini sekarang ada sekitar 642 perda yang mengatur macam-macam nih mengaturnya. Baik mengatur masyarakat maupun mengatur yang berkaitan dengan pendapatan, aset, dan sebagainya. Ini diatur di peraturan daerah. Nah, di peraturan daerah ini dijabarkan secara teknis di peraturan gubernur. Nah, di peraturan gubernur ini juga banyak, ribuan yang mengatur tentang peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang menjadi tugas gubernur, maupun di tingkat kabupaten kota ada perkada, yaitu peraturan wali kota maupun peraturan bupati, dan ada perdanya di masing-masing daerah. Nah, dari 600-an ini di Provinsi Jawa Tengah ini kita mencoba sementara ini mendorong ke 15 perda. 15 perda yang berkaitan dengan aset, yang berkaitan dengan pendapatan, itu dua itu utama fokus kita ke depan ini kita dorong. Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini banyak sekali yang mempunyai aset yang terletak di 35 kabupaten kota. Di Solo, Mbak tahu yang dulu tempat lahirnya Sri Mulat, itu adalah aset Pemda juga, Balai Kambang itu, yang sementara nanti sekarang ini agak mangkrak dan seterusnya. Kemudian ada nih sebantaran sepanjang sungai yang melintasi berbagai kabupaten kota. Apakah itu Bengawan Solo yang mulai dari hulunya di Wonogiri sampai dengan nanti mengalir sampai di laut utara Jawa. Ini semua di atasnya itu kan sebetulnya harusnya bebas. Tapi banyak yang dibangun bangunan yang dimanfaatkan masyarakat. Ini yang kadang mengakibatkan banjir juga. Nah, itu kita bersama teman-teman terkait, dalam hal ini BBWS, kemudian Kementerian PU, tangan panjangnya di daerah ada BBWS, kemudian di kabupaten kota ada Satpol PP dan PU di dinas masing-masing. Kita mencoba menertibkan itu semua, termasuk yang aset-aset yang punya di sebantaran sepanjang jalan provinsi itu, seluruh kabupaten kota kan dilintasi ini jalan provinsi. Kadang sebelah
sepadan jalan yang di pinggir itu juga didirikan banyak PKL yang kadang menghambat yang berkaitan dengan transportasi atau arus lalu lintasnya. Ini kita coba dorong untuk ditertibkan semua. Dari sisi itu termasuk aset yang berkaitan dengan pemberdayaan aset. Ini banyak aset-aset yang mangkrak yang sekarang juga belum tuntas terselesaikan. Nanti kita coba membantu dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Bapenda untuk kita dorong diamankan semuanya agar tidak dikuasai orang-orang yang tidak berhak. Kemudian dari sisi pendapatan nih, banyak sekali pendapatan, kita kan sedang optimalisasi pendapatan di dalam kerangka membangun masyarakat Jawa Tengah ini. Banyak yang belum optimal, apalagi di era pandemi ini. Kemarin contoh ini salah satu objek pajaknya kan kendaraan bermotor. Nah, banyak yang mangkrak yang bukan bangkrut tapi sementara berhenti operasi karena masih pandemi ini. Transportasi khususnya yang waktu pariwisata tutup nih, bis pariwisata banyak yang berhenti, yang mereka kesulitan untuk membayar pajak itu ke berikutnya. Maka kita coba mendorong nanti Badan Pendapatan kita dorong, maka kita akan bentuk nanti polisi pendapatan, ada polisi aset yang nanti kita coba membantu mereka. Nah, ada tugas berat lagi Mbak Elsa dan Tribuners, pemadam kebakaran. Ini kan sekarang menjadi urusan yang dibebankan kepada Satpol PP di seluruh Indonesia. Ini dibebankan mereka semua. Nah, dari sisi itu maka kita mau tidak mau harus menyiapkan mulai dari sarana prasarana, apakah juga mulai dari SDM-nya. Kita dorong untuk seluruh Satpol PP nanti membentuk itu semua, termasuk mengadakan sarana prasarananya yang berkaitan dengan pemadam kebakaran yang ada di kota-kota maupun kabupaten yang ada di Jawa Tengah ini. Kami selaku yang diamanai di tingkat provinsi akan kita coba dorong juga beberapa regu nanti untuk pemadam kebakaran yang mensupport yang ada di kabupaten kota yang belum optimal dari sisi SDM maupun sarana prasarananya. Contoh Semarang ini sekarang kan udah mulai membangun meninggi atau gedung pencakar langit. Mereka dari sisi sarpras mobil pemadam kebakarannya belum bisa menjangkau yang gedung yang tinggi. Maka bagaimana nanti kita mendorong Pak Gubernur menyiapkan itu semua untuk mensupport Semarang pada saat terjadi kebakaran itu kita siap, di gedung tinggi pun siap, di gedung yang rendah pun siap. Begitu betul. Mbak Elsa yang ke depan. Jadi meskipun istilahnya kita berharapnya tidak terjadi kebakaran ya, betul. Tapi harapan kita kalau gitu. Ya, kita menyiapkan diri. Itu dia mitigasinya apa? Yang penting ready, siap semuanya. Nah, itu dia. Daripada udah kejadian nggak taunya. Itulah bagian tadi melindungi masyarakat. Bagian dari urusan perlindungan masyarakat. Itu juga ternyata menjadi ranahnya Satpol PP seperti betul, itu ya. Betul. Jadi lebih tahu nih Tribuners, ternyata cukup kompleks ini tugasnya, beban tanggung jawabnya banyak sekali ternyata. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, di tahun 2022 ini kira-kira ada rencana apa saja? Mungkin ada program-program tertentu dari Satpol PP yang boleh kita bocorin di sini? Kira-kira ada apa aja kegiatannya? Kalau yang berkaitan dengan penegakan perda pasti kita mengalir. Mengalir, dan sementara ini termasuk di dalamnya harapan kita masyarakat yang menyalurkan aspirasi, apakah itu melalui demonstrasi maupun melalui dengan menyampaikan aspirasi secara personal, yaitu datang ke wakil-wakilnya dengan dengan personal itu mungkin 1-2 orang menyampaikan aspirasi, itu bagus. Tapi kalau berkaitan dengan unjuk rasa yang demonstrasi itu biasanya kan berkaitan dengan rame-rame nih, rame-rame agar aspirasinya didengar. Nah, dari sisi itu kita mencoba mendorong, mengkomunikasikan dengan teman-teman yang ada di lapangan ini bagaimana cara menyampaikan aspirasi dengan baik, tidak merusak dan sebagainya, dengan taat peraturan yang berkaitan dengan ketertiban umum yang lain agar tidak terganggu dengan
pada saat mereka menyampaikan aspirasi. Maka kami bagian dari itu bersama Pak Kapolda, dalam hal ini TNI Polri, untuk menjaga ke arah sana. Itu yang rutin-rutin. Tetapi yang berkaitan dengan yang tadi, untuk ke depan mau apa, ini kita dorong. Ini tadi kita coba dorong optimalisasi aset, ini kita dorong agar aset-aset yang mangkrak yang ada di kabupaten kota, yang milik provinsi itu bisa diberdayakan. Maka kita dorong itu bisa diberdayakan. Apakah nanti dengan sewa pihak ketiga dibuat untuk usaha, apakah usaha ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, ataukah dengan yang lain, apakah untuk pertanian, kita dorong untuk ke sana. Dan kita jangan sampai menjaganya, jangan sampai direbut atau dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Yang kedua, kami akan coba dorong, kita bentuk dengan optimalisasi pendapatan tadi, dengan membentuk polisi Pamong Praja pendapatan. Kita dorong ke sana agar pendapatan Jawa Tengah bisa lebih optimal dan lebih tinggi, yang nanti akan mensupport pembangunan. Sedangkan yang di kabupaten kota ini sudah banyak yang membentuk polisi-polisi pariwisata. Seperti Semarang ini sudah membentuk polisi pariwisata yang sangat bagus. Mereka memberikan edukasi kepada masyarakat pada saat berwisata dengan baik, dengan nyaman, dan di lingkungannya juga tidak terganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga. Apakah itu pedagang yang sering dorong-dorong menyodorkan dagangannya dengan memaksa beli. Nah, ini kita dorong semua polisi pariwisata sebagai tangan panjang pemerintah daerah dimanapun tempatnya itu bisa menyelenggarakan pariwisata dengan baik. Karena industri pariwisata menjadi industri yang menjadi tumpuan untuk pendapatan daerah. Ini kita dorong semua. Dan 15 prioritas itu tadi 3 besarnya adalah pendapatan, aset, dan pemadam kebakaran yang sekarang baru masuk ke Satpol PP, kita dorong ke sana. Sekaligus pemberdayaan aset-aset yang ada di daerah. Jadi semuanya full support. Iya, gitu ya. betul. Harus mencakup semuanya. Betul. Sampai pariwisata pun juga harus dirangkul seperti itu ya. Banyak aset yang umpamanya ini Mbak, yang di daerah kabupaten seperti di Jepara ini. Ada di wilayah panti sosial di sana. Kemudian tanahnya banyak sebetulnya untuk memberikan pelayanan pada anak-anak yang membutuhkan, apakah termasuk jumbo, termasuk yang berkaitan dengan disabilitas, itu kita ngurusi ke sana juga. Kita membantu dinas sosial agar asetnya ini sekarang ini banyak nih didirikan bangunan-bangunan yang dikuasai rakyat untuk rumah, untuk usaha dan sebagainya. Ini betapa susahnya mereka untuk memberikan pengertian bahwa ini bukan hakmu loh gitu loh. Bahwa ini bukan tempat yang harus dihuni dirimu, tapi ini harusnya dibebasin untuk pelayanan masyarakat yang membutuhkan sebetulnya. Nah, inilah penyadaran-penyadaran yang kita dorong kepada masyarakat. Mengedukasi masyarakat juga ternyata menjadi kendala seperti itu ya Pak? Betul. Iya Mbak. Sampai sekarang sudah ketemu solusinya, mungkin kira-kira harus seperti apa gitu penegakannya? Penegakannya begini. Yang pertama, kita tentu ada aspek sosialisasi kepada mereka. Kita memberikan pengertian edukasi kepada mereka. Yang pertama, pendekatannya adalah kita mensosialisasikan bahwa aset yang dimiliki pemerintah provinsi ini dasarnya ada perda, ada perkada ini. Kemudian bahwa dirimu boleh sih tinggal kalau memang diizinkan. Umpamanya ini karena udah lama puluhan tahun, ya udah kamu dengan sewa atau dengan apa. Ini nanti akan ditata ke sana. Yang kedua, di samping edukasi preventif tadi, kita juga memberikan kadang-kadang shock terapi dengan mengadakan operasi-operasi justisi di masyarakat. Apakah yang berkaitan dengan prokes ataukah yang berkaitan dengan penegakan perda yang lain. Pada saat mereka ditemukan melanggar, tidak serta-merta mereka dihukum dengan model justisi, tidak.
bisa non justisial, bisa ya dengan pendekatan-pendekatan untuk mencoba menyadarkan mereka tadi. Yang terakhir kalau membandel udah 1, 2, 3 kali kita berikan peringatan, tetapi masih membandel, mau tidak mau ya kita dorong nanti dengan apa ya, kalau pelanggaran biasanya ada denda dan ada yang lain. Kalau ke arah kriminal nanti kita dorong dengan pengertian bahwa kalau bisa diselamatkan jangan sampai ke sana ya jangan. Nah, itu dia. Jadi ada beda kasus, beda penanganan. Ya, betul, beda kasus, beda penanganan. Jadi nggak dipukul rata semuanya harus pakai justisi atau ya, non-justisi. Ada 2 arah ini, ada justisial dan non justisial yang kita tegakkan ke sana, Mbak Elsa. Baik. Ini jadi lebih tahu ya istilahnya, soalnya kan mungkin kalau Tribuners nih mungkin pada panik kan begitu lihat Satpol PP, betul udah shock terapi duluan nih gitu. Waduh kira-kira nanti habis ini aku dihukum apa ya, seperti itu. Ternyata enggak loh, enggak selamanya Satpol PP itu mengerikan. Pendekatannya juga beda-beda kok Tribuners. Jadi ya jangan buruan panik. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong mengenai penertiban nih Pak, dalam waktu dekat ini mungkin ada rencana penertiban PKL atau bangunan di sekitar? Kalau PKL ini kan ranahnya Satpol PP Kabupaten Kota ya Mbak. Kami kan berada di provinsi. Kita bisa supporting kepada Kabupaten Kota dengan membackup mereka, mengirimkan bantuan pasukan nih, kita bisa gerakkan. Tapi kita juga bisa melaksanakan pendampingan nih. Kayak kemarin umpamanya ada jam tertentu operasional untuk hiburan pada saat kita pandemi besar, pandemi pada saat tinggi-tingginya. Itu kan ada jam operasional hiburan malam nih, seperti yang di Semarang ini kan waktu sampai dengan jam 21 ya nggak lucu juga, hiburan malam biasanya sampai pagi jam 21 baru datang, baru buka terus tutup, ya bingung juga. Maka bagaimana memberikan pengertian kepada masyarakat, ada toleransi apakah dengan peraturan wali kota sampai jam berapa, kita dorong jam berapa itu ditaati oleh mereka dengan persuasif. Dengan istilahnya pendekatan edukasi tadi, tidak serta-merta ditutup nih, tidak. Tapi kalau udah istilahnya membandel banget, beberapa tempat kerumunan, pusat kerumunan yang tidak pakai aplikasi Peduli Lindungi oleh Pak Fajar Kasatpol PP Kota Semarang juga mau tidak mau terpaksa harus di polis lain dulu oleh mereka, polis Satpol, tapi bukan polisnya Pak Polri, tapi polis Satpol untuk mereka tertib. Silahkan mendaftarkan untuk aplikasi Peduli Lindungi ini untuk didaftarkan dan segera memanfaatkan itu. Kalau itu dari sisi prokes. Kemudian kalau dari sisi umpamanya nih penegakan yang berkaitan dengan di sepanjang jalan kemarin di arah Gunung Pati, dan ini kita supporting kepada Pak Fajar Kasatpol PP Kota untuk penertiban PKL itu. Yang baru terakhir ini kita kan tanggal 3 kemarin ulang tahun Satpol. Nah, ulang tahun Satpol ke-72 dan ulang tahun Linmas yang ke-60. Kita mencoba mendorong, memberikan edukasi kepada pelajar dan masyarakat untuk taat kepada peraturan perundangan, apakah itu perda ataukah perkada ataukah peraturan yang lebih tinggi yaitu tentang undang-undang. Kita dorong mereka sebagai kader, kita turun berserentak ke sekolah, tidak hanya prokes tapi ke peraturan yang lain. Kita coba memberikan pengertian edukasi kepada para pelajar lewat OSISNA dan sebagainya. Ini serentak se-Jawa Tengah. Kemudian juga kita mendorong mereka juga tidak hanya sekedar menegakkan, tapi juga peduli. Maka dengan iuran anggotanya, kemudian kita memberikan bakti sosial kepada para anggota masyarakat yang membutuhkan, seperti para pekerja kasar, informal dan seterusnya. Kita beri bantuan kepada mereka serentak se-Jawa Tengah itu, termasuk donor darah dan sebagainya. Ini yang kita dorong untuk ke sana. Kita di samping menegakkan juga berbagi perhatian kepada mereka. Pada saat kemarin. Keren. Ini lancar ya programnya, kelihatannya kayak seru banget, soalnya
ikut kerjasamanya dengan mahasiswa pelajar dan Betul, seluruh betul, lapisan ya. masyarakat bisa dibilang Bisa, seperti itu iya. ya. Iya. Bagus banget Pak Budi program-programnya. Semoga juga lancar kalau misalnya program ini Amin. masih diteruskan di tahun 2022 ini ya. Tentu akan kita teruskan yang baik. Tentu pasti akan kita teruskan dan kita dorong bahwa masyarakat itu sadar akan hak dan kewajibannya, agar jangan sampai mereka melanggar, jangan sampai mereka bahkan menguasai yang bukan haknya. Ini yang kita dorong untuk masyarakat akan sadar tentang peraturan perundangan. Saya kira itu. Ya. Menarik sekali Pak Budi. Nah, Elsa mau tanya nih Pak mengenai Pak Budi sendiri nih. Ketika menertibkan, mungkin ada masyarakat yang melanggar peraturan, terus ada yang tidak tertib, ada yang melanggar yang bukan menjadi haknya itu dia ambil. Gimana perasaannya Pak Budi dalam menertibkan masyarakat? Iya, ada perasaan nggak tega juga kadang Mbak. Contoh ini, masyarakat yang nggak punya saudara, nggak punya sanak saudara, tapi juga nggak punya tempat tinggal, dia terpaksa harus tinggal di tempat yang bukan haknya tadi. Mau tidak mau kita adakan pendekatan kepada mereka untuk kita dorong. Apakah kalau udah sepuh ya mau tidak mau, apakah mau ini tinggal di tempat panti yang kita juga menyediakan nih, Dinas Sosial menyediakan panti Wrida yang berkaitan dengan orang-orang tua yang kita tampung dalam suatu rumah dalam satu koloni, artinya mereka sama-sama orang tua yang kita kita tempatkan di situ, kita berdayakan di situ, mereka punya keahlian apa, kemudian kita openi dari sisi makan minumnya, maka itu menjadi juga pendekatan kita kepada tadi yang penghuni-penghuni. Ya. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan ini. Di samping prokes ini kan kita ada rokok ilegal nih. Nah, ada cukai ilegal. Kita dorong bea cukai untuk support kepada mereka. Kita dorong kepada mereka untuk tidak menjual produk-produk yang kena cukai yang tidak ilegal. Ini di tahun 22 ini. Iya. Semoga ini juga lancar ya, apalagi ini rokok lagi banyak isunya. Rokok lagi tinggi naik. Nah, betul. Selain rokok juga ada yang tinggi. Maka bagi rakyat yang daya belinya rendah, kadang membeli yang murah, tapi sebetulnya itu produk ilegal. Ini kita dorong untuk tidak melakukan itu. Diluruskan nih, harus diluruskan. Gempur rokok ilegal. Nah, seperti itu. Tribuners, hati-hati yang merokok. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Mengenai jelang Ramadan, ini kan mau memasuki bulan puasa. Kira-kira ada kegiatan apa, ada agenda apa nih dari Satpol PP? Khususnya di Provinsi Jawa Tengah tentunya. Kita dorong nanti teman-teman menjadi aparat penegak perda, peraturan perkada, tapi juga yang mempunyai hati spiritual gitu ya, yang mempunyai istilahnya, kalau dulu dikenal ESQ itu ya, emotional spiritual quotient gitu, sekarang kita coba dorong kepada ini anggota kita untuk juga kembali ke marwahnya, kepada mereka. Nanti kita juga akan dorong setiap saat untuk memberikan siraman rohani pada anggota. Di samping kita dorong masyarakat pada saat bulan Ramadan, ayo kita ke masjid, ayo kita melaksanakan ibadah puasa dengan tertib yang tidak melanggar peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Oke, menarik nih. Jadi pendekatannya sangat humanis. Iya, nanti ke jamaah-jamaah kita keliling ke masjid sekaligus berbagi gitu. Oke, asik nih. Ramadan dengan Satpol PP nih. Iya, Ramadan bersama Satpol PP. Asik. Tribuners boleh ikut nanti. Nah, kita bukber dan kopdar mungkin sama Satpol PP. Kalau udah boleh bukber, kalau udah boleh, kalau nggak boleh ya kita lihat. Harus hati-hati. Nanti kita lihat nih. Semoga juga angka kasus COVID-19 ini juga buruan turun seperti itu ya.
ya, Iya. bukan nggak ada pandemi seperti itu. Biar nanti kita Iya, bisa Mbak. kumpul-kumpul. Boleh. Iya. Siapa? Pak, mungkin sekiranya seperti itu sih Pak Budi. Ini udah Iya. cukup menjawab pertanyaannya mengenai apa saja fungsi dari Satpol PP. Terus kemudian udah Boleh. dijelasin juga Iya. program-programnya. Kita terima kasih sekali Pak Budi atas Makasih kehadirannya Mbak di studio Elsa. Tribun Jateng. Terima kasih Sehat-sehat terus Tribuners ya, Pak. semua. Sehat, jaga kesehatan semua. Nah, itu. Salam sehat, salam bugar, salam bahagia. Wih, Tentu keren. yang terakhir salam integritas ini. Wih, keren. Udah hafal Tribuners? Nah, terima kasih banyak Pak Makasih Budi. Mbak Elsa. Sehat-sehat Ya, terus ya Pak. makasih. Ya, sekian Tribuners untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.